Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Baraya Alam, channel terkece, terbadai, dan terkolbu. Kali ini Baraya Alam akan membagikan kisah yang sangat inspiratif. Yuk kita simak ceritanya sama-sama. Tapi jangan lupa like, subscribe, and comment. Suatu ketika, ada seorang pemuda datang ke tukang cukur untuk memotong rambut dan jenggotnya yang sudah panjang. Pemuda itu pun memulai pembicaraan hangat dengan si tukang cukur yang melayaninya. Berbagai macam topik menjadi pilihan mereka. Hingga akhirnya Tuhan menjadi subjek pembicaraan. Sampai pada suatu ketika, "Hai Tuan, saya ini tidak percaya kalau Tuhan itu ada seperti yang barusan Anda katakan," ujar si tukang cukur. Mendengar ungkapan tersebut, sang pemuda terkejut dan bertanya, "Mengapa Anda menyimpulkan dan berkata demikian?" "Iya, jika Tuhan itu memang ada, mengapa begitu banyak orang yang sakit dan mengapa banyak anak-anak yang terlantar di luar sana? Jika Tuhan itu ada, maka tentunya tidak ada sakit dan penderitaan. Tuhan apa yang membiarkan dan mengizinkan semua itu terjadi?" Jawab si tukang cukur dengan nada yang cukup tinggi. Si pemuda itu pun berpikir tentang apa yang baru saja didengarnya dari sang tukang cukur. Namun ia tidak memberi respon lagi agar argumen tersebut tidak lebih meluas lagi. Setelah selesai, saat si pemuda tersebut keluar dari tempat tukang cukur itu, seorang laki-laki berambut panjang dan jenggotnya yang sangat lebat. Sepertinya ia sudah lama tidak pergi ke tukang cukur, sehingga itu membuatnya terlihat sangat tidak rapi. Akhirnya si pemuda kembali masuk ke tempat tukang cukur tadi dan berkata kepada tukang cukur, "Ternyata di dunia ini tidak ada yang namanya tukang cukur dan saya tidak mempercayai keberadaannya," kata si pemuda. Otomatis si tukang cukur tersebut terkejut dan bertanya, "Bagaimana mungkin mereka tidak ada, Tuan? Buktinya adalah saya. Saya ada di sini dan saya adalah seorang tukang cukur. Barusan memotong rambut Tuan," sanggah si tukang cukur. "Kalau mereka ada, tidak mungkin ada orang yang berambut panjang dan berjenggot lebat seperti salah seorang bapak di luar sana," ujar si pemuda dengan tegas dan jelas. "Ah, Anda bisa saja, Tuan. Tukang cukur itu selalu ada di mana-mana dan di banyak tempat. Yang terjadi pada bapak itu adalah dia tidak mau datang ke sini untuk dicukur," jawab si tukang cukur. "Tepat," tegas si pemuda. "Itulah poin dan jawabannya, sebenarnya Tuhan itu ada. Yang terjadi pada umat manusia adalah mereka tidak mau datang, mendekat dan mencarinya. Itulah sebabnya mengapa tampak begitu banyak penderitaan di seluruh dunia ini," jawab si pemuda dengan mantap. Subhanallah, pikiran cerdas yang luar biasa dari si pemuda tersebut mampu mementahkan logika pernyataan yang telah menjadi kesimpulan si tukang cukur yang tidak mengakui adanya Tuhan karena keadaan-keadaan sosial yang ia amati. Kadang di dalam hidup ini kita terlalu gampang dan cepat mengambil kesimpulan dari sesuatu hal yang tidak kita pikirkan secara mendalam. Bila diibaratkan, tukang cukur itu telah mewakili diri kita juga, yang di saat menderita dan kesusahan kita mengatakan bahwa Tuhan tidak adil, bahkan tidak ada. Sementara kita sesungguhnya tidak mengenal Tuhan, dan mungkin
kita tidak dekat dengannya. Berdasarkan kisah di atas bisa kita ambil beberapa hikmahnya. Di antaranya adalah hendak kita lebih mengenal Sang Khalik atau Pencipta, yaitu Allah dalam sebaik-baik keyakinan. Kemudian hendaknya kita selalu mendekatkan diri kepadanya sehingga dengan kedekatan itu maka kita tidak akan pernah salah menyimpulkan akan keberadaan dan kekuasaan Allah Ta'ala. Sebab apapun yang terjadi, setelah ikhtiar yang kita lakukan maka semuanya kembali pada qadar atau ketentuan Allah. Berbagai keadaan dan hal yang kita alami dalam keseharian, baik berupa kesenangan maupun kesusahan dan kesulitan, hendaknya menambah keyakinan kita akan keesaan dan kemahakuasaannya, serta menambah kedekatan dan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Ingatlah firman-Nya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah ayat 216. Berdasarkan ayat di atas, tentunya tiada hal yang dapat kita ingkari bahwa Allah Maha mengetahui dan kita tidak lebih tahu melainkan yang telah Allah berikan pengetahuan kepada kita. Maka apapun keadaan kita, baik buruknya, enak dan tidak enak, sesuai yang kita inginkan dan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, serta keadaan-keadaan lainnya, hendaklah kita percaya dan meyakini itu semua sudah menjadi ketentuan Allah. Tinggal bagaimana kita menyikapinya dan mampu untuk mendekatkan diri kepadanya sedekat-dekatnya. Sehingga kita tidak pernah berpikiran keliru seperti argumen tukang cukur tersebut di atas dan menjadi pribadi yang bijak dalam setiap hal. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.